Shalom Bapak, Ibu, dan warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Dan ibadah minggu ini merupakan ibadah minggu biasa dengan tema beriman di tengah badai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita masing-masing melalui saat teduh. Saat teduh untuk kita sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 405 bait yang pertama, Kaulah ya Tuhan surya hidupku, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera di Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah pada hari ini merefleksikan sebuah tema, yaitu beriman di tengah badai. Kita semua sebagai orang yang hidup di dunia ini tentu menghadapi berbagai macam badai kehidupan. Namun biarlah iman kita kepada Allah tetap teguh, tetap kuat, agar kita boleh menjalankan kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera. Kita memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat 405, bait yang kedua. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan pada kesempatan ini, seraya menaikkan puji syukur atas anugerah dan segala berkat yang senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Seminggu lamanya Tuhan senantiasa memelihara kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami bersyukur ya Bapa atas pemeliharaan-Mu kepada kami. Namun Tuhan,
selama ini kami juga sering menjauh dari Engkau. Kami belum mampu untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, segala dosa-dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau sudi mengampuni atas segala dosa-dosa kami. Tuhan, penuhilah hati kami dengan kuat kuasa Roh-Mu, sehingga kami tetap beriman teguh di dalam Engkau, dan kami mampu untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan untuk nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama, Suaramu kudengar memanggil diriku, dan seterusnya. Saudara-saudara diundang bersama-sama berdiri, kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan Allah menurut kesaksian Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30, beginilah bunyinya. Marilah kepada Aku, semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara terkasih, demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah menegaskan bahwa kita yang terbeban oleh dosa diajak untuk datang kepada Yesus, dan Yesus akan memberikan kelegaan, yaitu pengampunan dosa. Kita terima dengan penuh syukur berita anugerah ini dengan menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 144B, bait yang pertama, Suara Yesus Ku Dengar. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa menyiapkan diri kita sebelum disapa oleh firman Allah. Kita berdoa, saya hantarkan.
Ya Allah, di tengah keberadaan kami, merasakan berbagai macam pergumulan hidup yang menjadi badai kehidupan kami. Kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Firman yang kami yakini akan membuat jiwa kami menjadi tenang dan teduh. Dan harapan kami akan senantiasa ada. Biarlah kami, Tuhan, berikan kemampuan untuk bisa memahami dan menghayati firman-Mu, serta melaksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada ibadah ini terambil dari sebuah perikop singkat yang terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-6, ayat 16 sampai 21. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Beginilah kisahnya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang percaya dan yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika pandemi melanda seluruh manusia di berbagai macam negara, termasuk di Indonesia, ada sebuah ungkapan yang saya pikir cukup tepat menggambarkan kehidupan manusia yang sangat banyak ini. Ungkapan itu berbunyi demikian, "We are in the same storm, but we are in the different boat." Artinya kurang lebih, kita, siapapun itu, seluruh manusia, sedang berada di badai yang sama. Badai itu bernama pandemi atau pagebluk. Tetapi kita berada di perahu-perahu yang berbeda. Maksudnya adalah, pandemi ini dampaknya dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Tetapi banyak orang bisa cukup kuat menghadapinya, dan sebagian yang lain merasakan berbagai macam kelemahan dan pergumulan. Tidak hanya soal kesehatan, tidak hanya soal ekonomi, namun juga soal spiritualitas. Badainya sama-sama kena badai, tetapi perahu-perahunya itu berbeda. Ibaratnya ada yang punya kapal besar yang kuat, barangkali ini gambaran orang-orang yang kondisi kesehatannya itu baik, mungkin dia masih muda, tidak punya penyakit, dan segar. Tapi ada orang-orang yang hanya punya perahu yang kecil, dan itu pun lemah, mudah terombang-ambing oleh badai. Barangkali ini adalah gambaran orang-orang yang kesehatannya itu rawan dan rentan,
mungkin anak-anak, mungkin kasepuhan, mungkin orang-orang yang memiliki penyakit bawaan. Sama-sama pandemi, orang-orang yang cukup sehat dan kuat barangkali lebih tatak menghadapinya. Namun kita menyaksikan ada banyak orang yang ternyata jatuh sakit, mereka yang lemah. Kondisi kesehatannya berbeda-beda tiap orang. Maka kita yang sehat wajib menjaga mereka yang kesehatannya itu rawan dan rentan. Ada orang yang secara ekonomi barangkali mapan, mau pandemi mau tidak pandemi sudah cukup mapan dan tidak terganggu akibat pandemi ini. Tapi kita menyaksikan ada orang-orang yang ekonominya ambruk, bahkan kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Badainya sama, tapi bagi orang yang kuat barangkali tidak terlalu masalah, bagi orang yang lemah secara ekonomi bisa menjadi pergumulan yang sangat berat. Ada orang yang kemudian punya kemampuan literasi, mengolah informasi dengan sangat baik, tidak mudah termakan berita-berita yang belum jelas. Tapi ada orang-orang yang sangat mudah terombang-ambing oleh berita yang kian kemari, ada hoax, ada berita-berita yang bohong, dan mereka termakan isu itu. Ini juga kondisi yang berbeda tiap orang. Ada orang-orang yang punya mentalitas yang kuat, sudah teruji menghadapi berbagai macam ujian hidup dan tegar menghadapinya. Mentalnya kuat. Tapi ada orang-orang yang mentalnya itu lemah dan ringkih. Yang cilik atine, katakanlah begitu. Ada orang yang punya iman yang kuat sekali, yang teguh. Tapi ada orang yang imannya justru rapuh ketika badai melanda. Nah, kita berada di badai yang sama, menghadapi badai yang sama, tetapi tanda kutip perahu-perahu kita barangkali berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Namun satu hal yang pasti adalah, saudara-saudara, setiap kita diterpa oleh badai kehidupan, saat itulah akan nampak betul sejauh mana iman kita bekerja. Saya ulangi, setiap kali badai kehidupan menerpa kehidupan kita, saat itulah diperlihatkan secara nyata seberapa baik kualitas iman kita. Hal itu paling tidak nampak pada bagaimana kita menjaga diri kita sendiri, namun juga kepedulian kita kepada sesama. Lantas bagaimana kita tetap bisa menjaga dan memelihara iman di tengah terpaan badai kehidupan? Rasanya pelajaran menarik bisa kita dapatkan dalam bacaan kita hari ini. Agar perahu kita tidak kandas, tidak kalah diterjang oleh badai, namun tetap bisa berlayar sampai ke tujuan seperti yang dialami oleh para murid. Yohanes 6 ayat 16-21 memiliki padanan cerita yang juga dicatat oleh Matius 14 ayat 22 dan seterusnya, serta Markus 6 ayat 40 sekian sampai 51-52. Kisah ini dicatat oleh 3 Injil, Matius, Markus, dan Yohanes. Namun menurut saya ada yang unik yang dicatat oleh Injil Yohanes ini, yang berbeda dengan Injil Matius 14 dan Markus 6. Kalau Matius 14 dan Markus 6 itu ada adegan Petrus ikut berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Tapi lalu takut karena ombaknya besar, anginnya menerjang, lalu hampir tenggelam. Lalu ada sebuah adegan yang menarik dalam Matius 14 ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin itu pun redalah. Angin itu redalah. Demikian pula Markus 6 ayat 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Versi Matius dan versi Lukas mencatat angin itu reda. Badai itu reda. Menariknya Injil Yohanes tidak mencatat
keterangan semacam itu. Tidak ada catatan bahwa badai itu, angin itu reda oleh Gusti Yesus. Meski demikian, kita boleh belajar sesuatu yang penting. Yang pertama adalah badai yang dialami oleh para murid itu adalah gambaran pergumulan hidup kita di saat ini, apapun pergumulan yang kita alami. Yohanes 6 ayat yang ke-16 mencatat hari sudah mulai malam dan hari sudah gelap, ayat 17. Keadaan malam, keadaan gelap, tentu keadaan yang tidak ideal bagi para pelaut kala itu. Kondisi yang kedua adalah Yesus belum datang, ayat 17. Tambah parah lagi, ayat yang ke-18, laut bergelora karena angin kencang. Hari sudah malam, sudah gelap, Yesus belum datang menjemput mereka, dan laut bergelora karena angin kencang. Inilah gambaran terpaan badai kehidupan yang seringkali juga kita hadapi bersama-sama. Di dalam badai itulah ada rasa takut dan khawatir. Pandemi ini memperlihatkan bagaimana kecemasan dan ketakutan itu kemudian juga cepat menyebar. Ada ketidakpastian yang membuat orang kemudian susah menjadi bahagia dan tentram. Karena serba tidak pasti, kapan pandemi ini akan selesai, kapan sakitku akan sembuh, kapan kita bisa beribadah lagi di gereja, dan kapan-kapan yang lain. Situasi menjadi serba tidak pasti. Di saat inilah kita perlu belajar bagaimana tetap beriman di tengah badai. Ayat yang ke-19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Menariknya adalah Yohanes mencatat mereka mendayung kira-kira 2-3 mil. 2-3 mil kurang lebih 4-5 km. Katakanlah supaya mudah, sekitar 5 km. Para murid mendayung sekitar 5 km. Kalau mendayungnya dalam keadaan air danau yang tenang dan teduh barangkali mudah. Tapi ini badai sedang bergelora. Bayangkan mendayung sejauh 5 km dalam keadaan terombang-ambing oleh badai. Tentu bukanlah hal yang mudah. Hal ini menggambarkan bahwa setiap badai kehidupan yang kita alami dibutuhkan usaha sekuat tenaga dari kita sebagai manusia. Ibarat para murid yang tidak pernah berhenti mendayung, meskipun badai menerpa perahu mereka. Mendayung, berjuang keras mengatasi setiap persoalan, meskipun tidak mudah, tetapi harus terus berusaha dan berjuang. Nampaknya, Yohanes ingin menonjolkan dan menekankan di tengah badai, peran perjuangan para murid itu juga sangat penting. Tidak kalah penting dibanding dengan peran Yesus ketika mereka terus berjuang dan berusaha tanpa menyerah. Sampai akhirnya, mereka bisa melihat Yesus berjalan di atas air, dan menariknya adalah ayat yang ke-21 yang terakhir, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Perhatikan saudara-saudara, tidak ada adegan angin itu reda, badai itu reda. Tidak. Berarti versi Yohanes mengatakan bahwa sepanjang para murid mendayung 5 km kurang lebih, tetap terombang-ambing oleh badai, melihat Yesus berjalan di atas air, dinaikkan ke perahu, badai itu masih bergelora, akhirnya mereka sampai di pantai yang dituju. Tidak ada adegan badai itu reda atau angin itu reda. Hal ini menggambarkan bahwa di saat ada badai kehidupan yang menerpa kita yakin bahwa Allah hadir dan menolong
Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah peran kita sebagai manusia harus berjuang juga sekuat tenaga. Hingga kita sampai di pantai yang kita tuju, akhir dari badai kehidupan itu, akhir dari setiap pergumulan itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kata-kata bijak yang disampaikan oleh seorang religius bernama Timber Hauke. Dia mengatakan, engkau tidak bisa meredakan badai, jadi berhentilah mencoba. Kita tidak bisa menghentikan badai. Apa yang bisa kita lakukan adalah meneduhkan diri kita. Jikalau diri kita teduh, maka badai itu akan berlalu. Saya ulangi, kita tidak bisa meredakan badai. Yang bisa dilakukan adalah kita meredakan batin kita, jiwa kita, hati kita dari gemuruh-gemuruh kehidupan yang menerpa kita. Kalau kita sudah reda dan teduh hatinya, maka badai apapun akan segera berlalu. Barangkali itulah gambaran yang dialami oleh para murid Yesus. Meskipun badai terus bergelora sepanjang mereka berlayar, namun karena mereka kemudian mendapati Yesus di tengah mereka, lalu batin mereka menjadi tenang, dan mereka pun akhirnya sampai di tempat yang dituju. Kita semua masing-masing hari ini menghadapi badai yang sama, yaitu pandemi. Barangkali ada yang ketambahan badai-badai yang lain, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan pelayanan, pergumulan pekerjaan, dan lain sebagainya. Barangkali badai itu tidak kunjung reda, masih mengganggu kehidupan kita. Namun pilihannya bukanlah berhenti dan menyerah. Itu bukan pilihan yang bijak. Iman justru mendorong kita terus berlayar, terus menempuh samudera kehidupan, meskipun badai menerjang. Tidak pernah berhenti mendayung, tidak pernah berhenti berjuang. Sampai kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Allah hadir, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepada kita, dan badai itu pun akan berlalu. Saudara-saudara, jangan sampai kita kehilangan pengharapan di tengah badai ini. Justru pengharapan itulah yang akan membawa kita sampai ke seberang, sampai ke tempat yang indah. Tuhan beserta kita mengarungi setiap badai kehidupan. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengambil saat hening sejenak setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengingat kembali iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali dan kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Kami meyakini bahwa Tuhan Allah
tidak pernah meninggalkan kami, terlebih di saat kami menghadapi badai kehidupan. Ya Allah, di tengah berbagai kerapuhan, di tengah kami menghadapi rasa cemas dan takut, hanya Engkaulah tempat bersandar kami satu-satunya. Biarlah Allah memberikan kemampuan kepada kami untuk memiliki hati yang tenang dan teduh meskipun kami sedang menghadapi badai kehidupan. Persoalan akibat pandemi COVID-19, persoalan keluarga, persoalan di tengah kami bekerja, berpelayanan, bermasyarakat, dan juga pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan kepada Allah dengan penuh pengharapan. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah terlambat hadir memberikan pertolongan kepada kami. Ya Allah, melalui sabdamu pada hari ini, kami juga Tuhan ingatkan untuk meneladani para murid Yesus yang terus mendayung tanpa berhenti dan tanpa menyerah. Artinya kami dipanggil untuk terus berusaha dan berjuang sekuat tenaga kami dalam rangka menghadapi setiap badai kehidupan. Karena Allah juga menganugerahkan kepada kami kekuatan, akal budi, perasaan untuk menghadapi berbagai macam badai kehidupan. Namun ya Allah, kami juga teringat atas orang-orang yang hari ini sedang berada di tengah kelemahan mereka. Mereka yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumahnya masing-masing, apapun sakit yang diderita, kami serahkan kepada Allah. Berikanlah kekuatan dan penyertaan kepada mereka. Berikanlah pula ketabahan dan kesabaran bagi keluarga yang menjaga, yang merawat dengan penuh kasih. Kami percaya Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang sakit. Kami teringat warga gereja yang sudah adiuswo, yang tubuhnya rentan dan lemah. Berikanlah kemampuan kepada mereka ya Allah untuk bisa menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, menjaga pikiran dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat terus berpengharapan kepada Allah. Kami yakin Allah terus menjaga dan memelihara orang tua kami itu. Kami sebagai para orang tua juga teringat tugas-tugas kami dalam mendidik dan mengasuh anak pemberian Tuhan. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan. Kami pun serahkan anak cucu kami ke dalam tangan Tuhan di saat mereka belajar, bermain, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami yakin bahwa Allah menyertai mereka semua, sehingga anak cucu kami memiliki masa depan yang cerah dan indah di dalam Tuhan. Kehidupan kami di tengah keluarga menghadapi bermacam pergumulan. Kiranya Allah juga akan terus berada di tengah biduk rumah tangga kami masing-masing, sehingga badai kehidupan akan boleh kami lewati dan hadapi dengan tetap beriman kepada Allah. Kami berdoa untuk karya pelayanan kami, khususnya di GKJ Pekalongan ini. Berikanlah kami kemampuan ya Allah, agar terus melayani Engkau dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketulusan, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami teringat aktivitas kami di tengah pekerjaan. Apapun profesi kami, pekerjaan kami yang kami tekuni, kami yakin itu akan menjadi sarana bagi Tuhan untuk mendatangkan berkat yang terus tercurah. Kami juga khusus mendoakan para tenaga kesehatan yang di masa pandemi ini harus terus berjuang keras. Kami juga mendoakan orang-orang yang terdampak secara ekonomi, yang kesulitan dalam bekerja. Tuhan menjaga dan memelihara mereka semua. Kami mendoakan pemerintah, pemimpin kami, yang juga terus berjuang keras mengatasi pandemi ini. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, dan kami sebagai warga masyarakat dapat terus mendukung program-program pemerintah yang baik, yang bijaksana. Dengan demikian ya Allah, kami boleh bertanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya Tuhan, akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap beriman teguh di tengah badai kehidupan yang kami hadapi. Karena kami yakin Allah beserta dengan kami senantiasa. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang
dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan persembahan. Dan sebelum kita menaikkan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kita menaikkan persembahan, terambil dalam Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita dengan diiringi dari pujian KJ 302, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa kami hantarkan. Menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan mengucap segala puji syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ketuk hati kami, sehingga kami bisa mengaturkan persembahan ini secara tulus di hadapan-Mu Tuhan. Namun Tuhan, ada banyak sekali salah dan dosa di dalam kami mengaturkan persembahan. Tetapi Tuhan, ampunilah kami, dan biarlah untuk selanjutnya tuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dan kami serahkan kepada pengelola persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, atau persembahan-persembahan lain. Kami percaya Tuhan menaunginya, menuntun dan menjauhkan dari segala yang tidak berkenan. Dan juga saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa mempersembahkan, tetapi Tuhan tahu Engkau akan ketuk hati mereka dan mampukan mereka ya Tuhan. Termasuk Engkau akan mampukan kami. Kami serahkan, ya Tuhan, sisa hidup kami di dalam kasih kuasa-Mu Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Datang
Jemaat yang terkasih, kita diutus untuk melanjutkan kehidupan kita, tetap terus berjuang di tengah badai kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini dan sampai selama-lamanya. Amin.